Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Selain klan Xiao, yang merupakan yang pertama menolak, klan Gu dan Hun harus dianggap yang terkuat di antara 8 klan kuno. Peringkat di belakang mereka adalah klan Yan dan Lei. Kekuatan garis keturunan kedua klan belum menunjukkan tanda-tanda melelahkan bahkan setelah bertahun-tahun. Karenanya, klan dipenuhi dengan individu-individu berbakat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan klan Gu dan Hun, mereka jauh lebih kuat daripada klan Yao, Xi dan Ling. Mungkin inilah alasan kedua klan itu bukan yang pertama dihilangkan oleh klan Hun. Kesemek yang lembut mudah ditekan. Jelas, klan Yan dan Lei tidak termasuk dalam pernyataan ini. Tentu saja, setelah semua target mudah dihancurkan, giliran mereka akan datang cepat atau lambat. Klan Gu muncul cukup hidup hari ini. Dikunjungi oleh kepala klan Yan dan klan Lei dianggap sebagai masalah penting bahkan untuk klan Gu. Karena itu, sikap mereka sangat khusyuk. Itu bisa dianggap telah memberikan kedua kepala klan wajah yang cukup. Pada saat Xiaoyan dan Sun Er telah tiba di luar aula, tempat itu sudah penuh dengan orang. Jelas terlihat sangat hidup. Duduk di sebelah kiri kursi pemimpin adalah klan kepala klan Yan, Yan Jin. Mereka berdua diam-diam menyelinap ke aula. Setelah itu, mereka menuju ke tempat yang sepi. Jari Sun Er menunjuk seorang pria parubaya ke arah kiri kursi utama dan berkata dengan lembut. Mata Xiaoyan melihat ke arah tempat Sun Er menunjuk ke arah. Orang bisa melihat seorang pria parubaya berjubah merah cerah duduk di kursi tinggi. Pria itu tampaknya berusia 40-an. Dia memiliki penampilan yang agak kasar. Kedua alisnya berwarna merah cerah. Tampaknya ada 2 api yang menyala. Aura orang ini lembut dan tersembunyi. Dia muncul seperti sekelompok api melahap hangat. Ini sungguh luar biasa. Namun, perasaan yang dia berikan padaku agak aneh. Xiaoyan berbicara dengan ekspresi muram. Dari persepsi spiritualnya, pria parubaya itu muncul seperti sekelompok api. Apalagi nyala api ini tidak panas. Sebaliknya, itu tampak tenang. Ini adalah alasan utama ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Hal yang mengejutkannya adalah dia benar-benar merasakan perasaan yang akrab dari dalam tubuh kepala klan-klan Yan ini. Dia mungkin hanya tampak berusia 40-an tapi dia adalah iblis tua yang telah hidup untuk waktu yang tidak diketahui lama. Sun Er tertawa lembut dan segera berkata, Xiaoyan Gege, kontrol yang kepala klan Yan ini klan memiliki lebih dari api telah mencapai tingkat puncak. Menurut apa yang dikatakan ayah, ada 2 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Salah satunya adalah Fire Mountain Rock Flame peringkat ke-17. Tipe lainnya adalah 9 Serene Golden Ancestor Flame yang peringkat ke-7 pada Heavenly Flame Ranking. Oh, 9 Serene Golden Ancestor Flame sebenarnya juga mendarat di tangan klan Yan. Xiaoyan mengangkat alisnya dan berbicara dengan makna yang lebih dalam suaranya. Dengan kata lain, bagian dalam tubuhnya juga memiliki Heavenly Flame yang tergabung. Ini adalah api surgawi baru dari penggabungan 9 leluhur Golden Ancestor dan Fire Mountain Rock Flame. Meskipun itu mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Purifi Demonic Lotus Flame milikmu, itu mampu bertarung setara dengan Kaisar Emas Incinerating Heavenly Flame. Sun Er berkata sambil tersenyum. Alasan Xiaoyan Gege dapat menggabungkan api surgawi adalah karena metode Qi Anda. Namun, kepala klan Yan klan ini sepenuhnya bergantung pada kendali atas api untuk menggabungkan 2 api surgawi. Kesulitan yang terlibat cukup besar. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang tidak bisa bergantung pada mantra api untuk menggabungkan api surgawi. Dia jelas memahami kesulitan yang terlibat. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, sepertinya sangat sulit baginya untuk secara paksa menggabungkan kedua api surgawi bersama-sama dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Setelah semua sifat erosi api surgawi terlalu kuat, dia memang layak menjadi kepala klan dari klan Yan. Xiaoyan mendesah pelan.
Dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi kemampuan Yan Jin ini. Namun, Xiaoyan juga mengerti bahwa menggabungkan dua jenis api surgawi seharusnya menjadi batas Yan Jin. Jika jenis lain dari Heavenly Flame ditambahkan, dia kemungkinan akan berakhir membakar dirinya sendiri kecuali dia mencapai kelas Dou Di. Bahkan tidak perlu menyebutkan penggabungan 6 jenis api surgawi seperti Xiaoyan. Di sisi kanan kursi utama adalah kepala klan Lei, Lei Ying. Kekuatannya mirip dengan Yan Jin, yang berada di kelas Dou Sheng bintang 8. Dia juga ahli terkuat dalam klan Lei. Mata Xiaoyan sekali lagi berbalik ke sisi lain. Itu mungkin untuk melihat menara logam seperti manusia yang tiba-tiba duduk. Kulitnya agak hitam. Orang ini sangat menarik perhatian. Seolah-olah ada seekor naga besar yang berenang di bawah kulit. Kekuatan yang menakutkan samar-samar dipancarkan. Itu menyebabkan kaki orang-orang yang dekat dengannya bergetar sedikit. Pertempuran Lei Ying ini sangat didambakan. Ada rumor bahwa dia pernah bertarung dengan sesepuh Xiao Xuan saat itu. Namun, dia dikalahkan. Sun Er tertawa lembut dan berkata, sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan. Dia secara alami tidak menyadari peristiwa ini yang telah terjadi sejak lama. Namun, leluhur Xiao Xuan pada dasarnya adalah orang terkuat di dunia saat itu. Namun, Lei Ying sebenarnya berani melawannya. Tampaknya rumor tentang keinginannya untuk bertarung memang benar. Sun Er. Seorang tokoh tiba-tiba menyelinap masuk dari luar dengan curiga sementara Xiaoyan dan Sun Er bersembunyi di sudut dan mengobrol. Xiaoyan menjerit pelan ke arah Sun Er. Mereka berdua menoleh dan melihat bahwa orang itu sebenarnya adalah jenderal kedua dari tentara terendam hitam, Gu Hua, yang telah memasuki makam surgawi bersama Xiaoyan dan yang lainnya saat itu. Ada apa? Sun Er meliriknya dengan agak ragu. Gu Hua memberi Xiaoyan dan Sun Er senyum malu. Setelah itu, dia berbicara dengan ekspresi pahit, saya di sini untuk mengumpulkan bantuan. Duo Xiaoyan kaget. Mereka memandang Gu Hua dengan ekspresi terkejut, yang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak mengetahui arti yang terakhir. Ini semua disebabkan oleh orang-orang dari klan Lei. Saat mereka tiba di klan Lei, mereka mulai berkeliaran di sekitar dan dengan sengaja memprovokasi banyak dari tentara terendam hitam kita untuk bertarung dengan mereka. Pada akhirnya, orang-orang itu tidak bisa menahan diri dan marah. Apalagi mereka benar-benar dipukuli oleh pihak lain. Memalukan sekali. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa getir. Meskipun aku sadar bahwa ini adalah karakter orang-orang dari klan Lei, jika kita, sebagai bos besar tidak melangkah maju setelah bawahan kita dipukuli, itu akan benar-benar melukai mereka. Karenanya, beberapa dari kita juga telah turun tangan dan mengusir orang-orang itu kembali. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. Orang-orang ini, tidak apa-apa kalau kamu mengusir mereka? Mereka semua adalah tamu. Jangan bilang padaku bahwa kamu berencana untuk mengejar? Apakah Anda berpikir bahwa ayah dan kepala klan Lei tidak menyadari hal ini? Namun, hanya saja mereka tidak mau repot-repot berurusan dengan masalah ini di antara generasi muda. Sun Er memutar matanya dan berkata, betul. Tidak apa-apa setelah kita mengusir mereka. Namun, orang-orang itu menolak mengakui kekalahan. Mereka menemukan beberapa bala bantuan yang mengalahkan Gu Xing, Gu Yao dan aku. Ekspresi Gu Hua sedikit tertekan. Dikalahkan di kampung halamannya akan sedikit banyak melukai harga dirinya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 4 jenderal hebat dari tentara terendam hitam. Bukankah baik-baik saja untuk mendapatkan kakak King yang untuk menyelesaikan masalah ini? Dia adalah jenderal pertama dari pasukan terendam hitam, kepala seluruh pasukan terendam hitam. Kakak King yang juga dikalahkan oleh orang itu. Kalau tidak, aku tidak akan datang mencarimu. Gu Hua ragu sejenak sebelum akhirnya dia tertawa getir. Oh! Ekspresi Xiaoyan dan Sun Er akhirnya sedikit berubah setelah mendengar kata-kata itu. Gu Qing yang saat ini adalah Dou Sheng bintang 2 elit. Sebenarnya ada anggota generasi muda dari klan Lei yang bisa mengalahkannya? Mungkinkah orang itu?
Sun Er tiba-tiba mengerutkan alisnya dan bertanya. Itu benar? Gu Hua mengangguk dengan depresi. Dia berkomentar, tidak terduga dia benar-benar menjadi sekuat ini. Siapa orang itu? Xiaoyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lei Dong, jenius paling mempesona dalam klan Lei dalam ratusan tahun. Dia pernah tinggal di Lei Realm Lightning Demon Pool selama 5 tahun, bertahan 1 tahun lebih lama dari rekor yang dibuat oleh Lei Ying ketika dia masih muda. Meskipun sebagian alasannya adalah karena perawatan oleh seluruh klan, tidak ada keraguan tentang kemampuan atau bakatnya. Ada desas-desus bahwa klan Lei berencana untuk mengangkatnya menjadi kepala klan berikutnya. Sun Er merenung sejenak sebelum menjawab. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tidak terduga bahwa akan ada anggota generasi muda yang luar biasa dari dalam klan Lei. Tampaknya klan Lei ini memang memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, klan Lei pernah datang ke klan Gu dengan proposal pernikahan. Selain itu, banyak penatua telah menyetujuinya pada waktu itu. Namun, masalah ini kemudian disingkirkan sementara karena beberapa hal lain. Karakter utama dari pernikahan, yang tidak muncul, adalah Lei Dong dan aku. Sun Er berbicara dengan cara yang agak tidak berdaya. Xiaoyan kaget. Tidak terduga bahwa orang ini benar-benar mencoba merebut calon istrinya. Sun Er, meskipun orang itu sangat menutupi pertempuran, tempat ini setelah semua klan Gu. Jika orang-orang itu dibiarkan kembali begitu saja setelah ini, kita mungkin akan kelihatan lebih rendah ketika kita bertemu mereka di masa depan. Gu Hua menggosok kedua tangannya dan tertawa. Karena itu, Sun Er, bisakah kamu membantu? Membosankan. Pertarungan yang sama sekali tidak berarti untuk kesombongan seseorang. Sun Er melirik Gu Hua dan berbicara dengan acuh tak acuh. Hehe, jika Anda tidak ingin campur tangan, mengapa Anda tidak meminta saudara ipar Xiaoyan untuk membantu mendapatkan kebanggaan bagi tentara terendam hitam kami? Meskipun bahkan kepala klan puas dengan ipar Xiaoyan, saudara-saudara dari tentara terendam hitam memiliki angka. Kami akan memastikan bahwa pernikahan Anda sangat hidup ketika saatnya tiba. Gu Hua tidak cemas setelah mendengar kata-kata Sun Er. Dia langsung berbalik ke arah Xiaoyan dan tersenyum berkata, "Kamu." Sebuah flus cepat naik ke wajah cantik Sun Er setelah mendengar kata-kata Gu Hua. Dia segera melengkungkan mulutnya dan berkata, "Sepertinya targetmu bukan aku, tetapi Xiaoyan Gege." Gu Hua tertawa. Matanya langsung memanas saat mereka melihat Xiaoyan. Dia tertawa, "Apa yang kamu katakan? Saudara Xiaoyan, apakah Anda ingin mengalami kemampuan generasi muda klan Lei?" Saat ini, kakak King yang menunda mereka. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum setelah menatap oleh mata Gu Hua yang panas. Jantungnya tanpa sadar merasakan perasaan khusus. Setelah berinteraksi dengan iblis-iblis tua itu, sepertinya dia sudah lupa tentang usianya. Menurut usianya, dia seharusnya saat ini seperti Gu Hua dan yang lainnya, yang sedang mengalami periode waktu ketika mereka keras dan sombong. Baik, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Memimpin. Izinkan saya untuk melihat kemampuan apa yang dimiliki orang yang telah berusaha merebut istri saya. Ada tempat latihan jarak pendek di luar aula utama Realm Gu. Ini adalah tempat di mana Black Submerged Army biasanya dilatih. Itu juga tempat di mana banyak pemuda dari klan Gu senang datang. Karenanya, tempat ini cukup ramai. Selain itu, dengan kedatangan kepala klan Lei dan Yan hari ini, banyak anggota luar biasa dari generasi muda dari kedua klan juga telah tiba. Orang-orang muda ini tidak bergabung dengan apa yang disebut hal-hal penting. Karena itu, mereka semua berkumpul di tempat ini. Tidak dapat dihindari bahwa anak muda menjadi sedikit impulsif. Ini terutama ketika para pemuda dari klan kuno ini bertemu. Pada saat ini, ada masa hitam yang penuh sesak orang berkumpul di tempat latihan. Sebagian besar dari orang-orang ini mengenakan baju besi hitam. Mereka adalah Black Submerged Army dari klan Gu yang terkenal. Kekuatan bertarung mereka secara keseluruhan cukup kuat. Paling tidak, dengan pengecualian dari klan Hun, tidak ada dari dua klan lainnya yang bisa mengalahkan Black Submerged Army dalam hal kekuatan keseluruhan.
Mampu menjadi anggota Black Submerged Army adalah harapan di hati banyak generasi muda klan Gu. Terlebih lagi, jika seseorang dapat menonjol di antara mereka, adalah mungkin untuk dipromosikan ke posisi komandan. Posisi itu berarti ketenaran besar dalam klan Gu. Karenanya, tujuan dari banyak anggota klan sejak muda adalah Black Submerged Army. Tempat latihan benar-benar dikelilingi oleh prajurit Black Submerged Army lapis baja hitam. Namun, mata mereka saat ini mengandung jejak kemarahan saat mereka melihat ke tanah terbuka. Ada lebih dari selusin tokoh muda berdiri dengan bangga dengan aura angkuh di tempat itu. Simbol kilat muncul di kepala mereka. Itu adalah simbol klan Lei. Tampaknya Black Submerged Army dari klan Gu tidak sekuat klaim rumor. Seseorang bahkan mengatakan kepada saya untuk berinteraksi dengan kalian semua sebelum saya datang. Seorang pria yang hadir di tanah terbuka sedang mengunyah rumput di mulutnya. Sikapnya yang tersenyum tampak sembrono. Namun, hanya mereka yang melihatnya menyerang yang mengerti bahwa orang ini mungkin terlihat seperti orang muda dan malas tapi dia cukup kuat. Ada beberapa sosok berdiri di depan pria itu. Apalagi, mereka semua memiliki wajah yang akrab. Selain Gu Qingyang dan dua jenderal lainnya, Ling Quan dan beberapa komandan tentara terendam hitam juga hadir. Namun, ekspresi mereka saat ini sedikit jelek. Lei Yun, hentikan omong kosongmu. Saya akan menemani Anda jika Anda ingin bertarung. Kami akan bertarung sesukamu. Gu Xing, yang merupakan salah satu dari 4 jenderal besar, berbicara dengan suara berat. Dia sedikit mengerutkan kening di hadapan provokasi yang agak menusuk telinga. Asyiknya bertarung dengan balok besar sepertimu. Sebelumnya, bahkan jenderal pertama Anda yang terendam hitam, Gu Qingyang, kalah dari kakak laki-laki Lei Dong. Tampaknya generasi muda klan Lei saya bahkan lebih kuat daripada klan Gu. Pria yang disebut Lei Yun tersenyum berkata, Lei Yun, kamu harus berhenti menggunakan bahasa lidahmu ini. Pria berpakaian perak yang berdiri di depan Lei Yun tiba-tiba tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Gu Qingyang dan tertawa. Aku benar-benar minta maaf, orang ini selalu berterus terang. Gu Qingyang mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini. Cara ini digunakan. Orang terkuat di antara generasi muda klan Gu saya adalah Miss Sun Er. Jika Anda benar-benar menginginkan tantangan, Anda dapat pergi ke Nona Sun Er dan mencoba. Seorang komandan tentara terendam hitam tanpa sadar membuka mulutnya dan tertawa dingin. Sun Er huh. Perak berpakaian Lei Dong tersenyum sedikit setelah mendengar ini. Ada perasaan tak dikenal di matanya ketika dia berkata, saya sudah lama mendengar tentang Nona Sun Er. Suatu keharusan bagi saya untuk bertemu dengannya selama perjalanan ke klan Gu. Gu Hua telah melarikan diri sebelumnya. Dia seharusnya pergi untuk menemukannya. Kan? Ekspresi komandan-komandan dari Black Submerged Army memiliki perubahan ekspresi setelah melihat bahwa mata orang ini sangat tajam. Haha. Kakak laki-laki Lei Dong, dikabarkan bahwa kamu dan Sun Er hampir menikah saat itu. Secara kebetulan, kepala klan hadir. Mengapa Anda tidak memintanya untuk menyebutkan tentang hal itu? Dengan prestasi Anda saat ini, siapa yang tidak layak bagi yang lain? Lei Yun tertawa. Ekspresi Gu Yuan dan yang lainnya tanpa sadar tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Ada banyak orang di antara generasi muda klan Gu yang merasa tergila-gila pada Sun Er. Meskipun Xiaoyan saat ini telah menangkap hatinya, Sun Er akhirnya masih merupakan mutiara yang cerah di dalam klan Gu. Bagaimana orang lain bisa menggodanya sedemikian rupa? Orang-orang dari klan Lei ini benar-benar masih sakit kepala. Beberapa tokoh sedang menonton pertunjukan di tempat latihan dari platform tinggi di sisi timur. Mereka memiliki simbol api di dahi mereka. Jelas, mereka adalah anggota klan Yan. Orang yang terdampar di tempat pemimpin memiliki wajah yang akrab. Itu Huo Xuan, yang telah bertemu Xiaoyan beberapa kali sebelumnya. Di sebelahnya ada wanita berjilbab bernama Huo Ya, yang memiliki Red Lotus Ye Flame. Lei Dong memang meningkat pesat selama tahun-tahun ini. Sepertinya klan Lei telah mengerahkan banyak upaya. Mengingat prestasinya,
Memang tidak ada yang salah untuk merawatnya sebagai kepala klan berikutnya. Namun, masih ada kebutuhan untuk mengasah karakternya. Huoya menyapu matanya di tempat latihan saat dia berbisik. Apa gunanya berusaha? Bukannya kamu tidak tahu siapa yang disukai Sun Er? Selain itu, orang itu secara kebetulan juga di alam Gu. Huo Xuan tersenyum dan berbicara dengan murung. Jika dia keluar, kemungkinan orang-orang ini dari klan Lei akan berada dalam kesulitan. Sioyan ya. Huoya sedikit terkejut setelah mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, ada rumor bahwa kepala Hall of Soul telah dikalahkan di tangannya. Saya ingin tahu apakah ini benar? Itu mungkin benar. Sebelum kita datang, kepala klan telah menyuruhku untuk sedikit lebih dekat dengan Sioyan. Ini adalah satu-satunya saat saya melihat kepala klan memegang seorang anak muda dengan sangat hormat. Jawab Hun Xuan. Oh. Alis Huoya terangkat. Ekspresi serius muncul di matanya. Beberapa komandan tentara terendam hitam pada pelatihan di sekitar telah menjadi sedikit marah karena kata-kata Lei Yun sementara Huo Xuan dan Huoya sedang mengobrol. Ekspresi mereka menjadi dingin. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan akan menyerang ketika komandan pertama Guzhen di samping mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Matanya berbalik ke arah Lei Yu dan berbicara dengan makna yang dalam di kata-katanya. Lei Yun, kadang-kadang, bersikap luwes bukanlah hal yang baik. Hati-hati memikat masalah dengan kata-kata Anda. Oh, apakah begitu? Lei Yun tersenyum dan berbicara dengan cara yang tidak biasa setelah mendengar ini. Aku pikir itu yang seharusnya terjadi. Tawa lembut tiba-tiba bergema di atas tempat latihan setelah kata-kata Lei Yun terdengar. Segera, banyak pasang mata yang hadir diputar. Orang bisa melihat 3 sosok muncul di panggung tinggi di utara tempat latihan tiba-tiba. Orang-orang ini melihat ke bawah ke tempat latihan. Sun Er, Sioyan, Gu Qingyang dan yang lainnya terkejut ketika melihat 2 dari 3 sosok. Hehe, ini pasti Nona Sun Er dari klan Gu. Dia memang sangat cantik dan layak untuk kakak laki-laki Lei Dong. Banyak pasang mata dari klan Lei segera berhenti pada Sun Er. Sebuah kejutan melintas di mata mereka. Setelah itu, Lei Yun tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba dihentikan oleh Lei Dong di sampingnya. Kakak Lei Dong. Lei Yun kaget setelah dia dihentikan oleh Lei Dong. Dia menoleh dengan ragu, hanya untuk menemukan bahwa Lei Dong dengan serius menatap pemuda berpakaian hitam di samping Sun Er. Jika saya menebak dengan benar, teman ini harusnya Sioyan dari klan Xiao, kan? Mata Lei Dong menatap langsung pada Sioyan. Matanya yang muram berisi kegembiraan yang samar-samar di dalamnya. Sioyan? Ekspresi Lei Yun berubah setelah mendengar nama ini. Dia tanpa sadar berseru, Sioyan yang dikabarkan telah mengalahkan Hun Misheng. Sioyan dengan tenang tersenyum saat dia berdiri di panggung tinggi dan mengangguk. Bocah ini bahkan lebih sombong dari kita. Apa yang bisa dibanggakan dari mengalahkan Hun Misheng? Pihak lain mungkin dengan sengaja mengizinkannya untuk menang. Anggota klan Lei yang biasanya bangga merasa tidak senang setelah melihat Sioyan seperti ini. Mereka mulai bergumam pelan. Meskipun suara mereka lembut, itu tetap menyebar. Tidak ada yang tahu apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau tidak sengaja. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi. Wajah cantiknya menunjukkan kedinginan. Dia baru saja akan berbicara ketika Sioyan melambaikan tangannya. Dia melangkah maju dan tertawa pelan. Saya mendengar bahwa beberapa dari Anda ada di sini untuk bertanding dan bersenang-senang. Bolehkah saya tahu jika saya juga bisa ikut bersenang-senang? Apakah kamu di sini untuk membantu mereka kembali pada kita? Namun, Anda bukan dari klan Gu, kan? Kata Lei Dong. Wajahnya berkedut setelah melihat bahwa Sioyan menunjukkan tanda-tanda akan berdiri untuk klan Gu. Saudara Sioyan adalah calon Sun Er. Dia bisa dianggap sebagai anggota klan Gu kami. Gu Qing yang berbicara dengan suara samar. Hubungan antara Sioyan dan Sun Er dikenal luas dalam klan Gu. Selain itu,
Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, bahkan kepala klan telah menerimanya. Hal ini pada dasarnya diputuskan dan tidak ada yang bisa mengubah keputusan. Lei Dong tiba-tiba mengerutkan kening setelah mendengar ini. Dia segera menjilat bibirnya. Sebuah busur petir hitam melintas di matanya saat dia berkata, "Karena saudara Xiaoyan tertarik, silakan bergabung dengan kami." Petir hitam tiba-tiba melonjak keluar dari dalam tubuh Lei Dong setelah kata terakhirnya terdengar. Sebuah petir berderak berlama-lama di sekitar tubuhnya sebagai aura liar dan keras yang menyebar, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. "Aku ingin tahu bagaimana Xiaoyan akan berurusan dengan hal itu." Gu Qingyang dan yang lainnya menatap dengan penuh perhatian pada petir hitam yang menempel di sekitar Lei Dong. Sebelumnya, mereka telah dikalahkan oleh petir hitam yang menakutkan ini. Kekuatan ofensif petir hitam ini sangat hebat. Bahkan pertahanan mereka dengan mudah ditembus melalui kontak. Black Demon Lightning. Sebuah kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat kilat hitam yang akrab di tubuh Lei Dong. Itu tak terduga bahwa yang terakhir benar-benar mampu mengendalikan Black Demon Lightning. Kemungkinan kemampuan tempurnya juga cukup besar. Tidak heran dia mampu mengalahkan Gu Qingyang dan yang lainnya. Namun, ini tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bergerak di depan banyak pasang mata. Dia langsung muncul di depan Lei Dong. Matanya menyapu selusin anggota klan Lei. Setelah itu, dia menggeser kakinya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang terpana. Tidak ada banyak waktu. "Kenapa kalian semua tidak menyerang bersama?" Kata-kata Xiaoyan tidak diragukan lagi menimbulkan kegemparan di tempat ini. Segera setelah itu, banyak prajurit dari pasukan terendam hitam bersorak di Usion. Di sisi lain, para anggota klan Lei memiliki ekspresi buruk. Ini adalah pertama kalinya mereka dipandang rendah. "Xiaoyan, kamu seharusnya tidak bertindak terlalu sombong." Wajah tersenyum Lei Yun juga menghilang sementara dia berteriak keras. Ada kalanya mencoba menang dengan kata-kata tidak baik. Xiaoyan tersenyum sedikit. Ekspresinya tenang dan tanpa riak. Dia juga jelas mendengar apa yang dikatakan Lei Yun sebelumnya. Meskipun dia tidak ingin menemukan kesalahan dengan yang terakhir, hatinya tanpa sadar merasa tidak senang padanya mengolok-olok Sun Er. Selain itu, dia juga mengerti dalam hatinya bahwa jika dia ingin membuat orang-orang liar ini dengan patuh menutup mulut mereka, dia akan memerlukan beberapa taktik brutal. Lei Dong mengerutkan kening. Dia melihat pemuda berpakaian hitam di depannya dan samar-samar merasakan bahaya di dalam hatinya. Orang lain mungkin berpikir bahwa Xiaoyan mengalahkan Hun Mishen hanyalah rumor, tetapi dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa ini memang benar. Selain itu, dia bahkan tahu bahwa Hun Mishen tidak menahan sedikit pun. Sebaliknya, dia telah dikalahkan setelah menggunakan semua kekuatannya. Dia pernah mendengar kepala klan dengan santai menyebutkan bahwa orang terkuat dari generasi muda di benua Douqi pasti Xiaoyan dari klan Xiao. Lei Dong tidak akan pernah melupakan desahan lembut dalam nada Lei Ying saat dia mengucapkan kata-kata ini. Orang seperti itu sebenarnya muncul di klan Xiao yang telah menurun. Ini benar-benar menyebabkan seseorang merasa sangat tidak percaya. Lei Dong adalah seseorang yang menginginkan pertempuran. Untuk melatih, dia bisa bertahan selama 5 tahun di dalam kolam Demon Lightning tanpa berita dan menderita kepahitan karena digigit oleh puluhan ribu petir selama periode waktu ini. Ini, bersama dengan banyak sumber daya yang digunakan klan Lei untuk merawatnya, memungkinkannya untuk memiliki pencapaiannya saat ini. Dari lubuk hatinya, dia sangat tidak mau mengakui bahwa prestasinya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seseorang dari klan yang menurun. Sejak saudara Xiaoyan telah mengajukan permintaan seperti itu, Lei Yun, kalian semua hanya harus mendengarkannya. Lei Dong perlahan menghela napas dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Dimengerti. Ekspresi Lei Yun dan yang lainnya tenggelam setelah mendengar kata-kata ini. Mereka segera tersenyum dingin dan setuju. Dengan langkah mendadak ke depan, aura dari 10 dari mereka tiba-tiba melonjak ke puncak. Aura Lei Yun adalah yang terkuat di antara mereka. Itu benar-benar mencapai kelas Ban Sheng tingkat tinggi. Sisanya sebagian besar di kelas Douzun bintang 9.
Ekspresi banyak yang hadir sedikit berubah setelah 10 aura ganas ini melonjak. Tampaknya agak merepotkan untuk berurusan dengan kombinasi dari 10 orang ini. Xiaoyan, biarkan klan Lei saya untuk melihat apakah rumor itu benar. Keberanian Lei Yun sekali lagi naik setelah aura melonjak. Tangisan rendah terdengar. 10 waktu berlalu hampir bersamaan dan mereka bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. 10 orang dipisahkan dengan kecepatan seperti kilat dan dikelilingi Xiaoyan. Ekspresi mereka sangat serius ketika mereka dengan cepat mengubah segel yang dibentuk oleh tangan mereka. 10 pilar petir, yang tingginya 1000 kaki, segera bangkit. Mereka dengan cepat berubah menjadi 10 naga petir berkelok-kelok yang meraung dengan marah. Pembantaian naga petir. Ekspresi 10 individu mengeras saat naga kilat berkelok-kelok. Mereka semua bersiul ke bawah pada saat yang sama. Raungan gemuruh bergema terus-menerus. Lei Yun dan yang lainnya tidak bodoh. Mereka mengerti kekuatan Xiaoyan. Karena itu, mereka semua menggunakan serangan terkuat mereka bersama. Kekuatan ketika 10 dari mereka bergandengan tangan cukup besar. Cahaya perak melintas di langit. Segera, cahaya kilat melonjak di depan banyak pasang mata. 10 naga petir disertai dengan raungan ganas saat mereka bertabrakan dengan keras ke Xiaoyan di bawah. Riak energi menyebar dari titik tabrakan. Tanah yang keras segera pecah, menutupi tempat itu dengan debu. Kami sudah memukul. Banyak pasang mata tertegun ketika mereka menyaksikan adegan ini. Sebelumnya, Xiaoyan bahkan tidak tampak mengelak. Debu di atas tanah latihan perlahan-lahan mengendap dan Xiaoyan sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Namun, dia masih mengenakan pakaian hitamnya dan berdiri tegak. Bahkan tidak ada cedera sedikit pun padanya. Bahkan tanah dengan 10 kaki darinya tampak tidak rusak. Tampak sangat berbeda dari kekacauan di daerah lain. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kelompok Lei Yun segera menjadi pucat ketika mereka melihat Xiaoyan, yang bahkan tidak mengambil langkah mundur. Segera, perasaan tak berdaya yang mendalam muncul dari mereka. Mereka sebenarnya minggu ini di mata pihak lain. Seranganmu masih lumayan. Seluruh area benar-benar diam. Xiaoyan hanya tersenyum sedikit. Dia bahkan tidak melihat kelompok Lei Yun. Matanya berbalik ke arah Lei Dong sebelum mengulurkan tangannya dan tertawa. Setelah kamu. Wajah Lei Dong begitu suram sehingga tidak bisa lebih serius lagi. Sikap santai Xiaoyan menyebabkan dia merasakan sejumlah besar tekanan. Namun, dia juga individu yang menentukan. Tubuhnya bergegas ke depan seperti kilat saat tawa Xiaoyan terdengar. Dia mengepalkan tangannya. Sebuah kilat hitam dengan cepat melonjak di lengannya. Akhirnya, itu dengan cepat diaglomerasi menjadi tombak hitam panjang di tangannya. Busur petir melompati tubuh tombak. Lei Dong sangat cepat. Dia muncul di depan Xiaoyan hampir dalam sekejap mata. Bayangan tombak menari segera tombak angin tajam langsung menutupi bintik-bintik fatal di sekitar tubuhnya. Jejak busur petir hitam sangat gelap muncul dengan cara yang terlihat sebagian. Jika itu bersentuhan dengan itu, lubang berdarah akan terbentuk bahkan pada tubuh elit bintang 3 Dou Sheng. Semua orang di luar medan pertempuran menahan napas ketika mereka melihat aliran bayangan tombak yang terus-menerus, yang tidak memungkinkan seseorang untuk bernapas. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mereka akan menghadapi serangan yang begitu cepat jika mereka berada di tempat Xiaoyan. Lei Dong ini memang memiliki beberapa kemampuan. Gu Qingyang dan yang lainnya melihat pemandangan ini. Mereka tanpa sadar mengangguk. Bahkan jika itu adalah dia, kemungkinan akan sulit baginya untuk bertahan lama. Meskipun orang ini sedikit sombong, ia memiliki modal untuk melakukannya. Namun, kemampuan ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Xiaoyan. Tombak Lei Dong tampaknya tidak bisa menyentuh Xiaoyan. Gu Xing menatap medan pertempuran dan tiba-tiba berseru dengan kaget. Lei Dong dikabarkan memiliki kekuatan bintang 3 Dou Sheng yang maju. Menambahkan petir bermutasi Dou Qi di tubuhnya, serangannya bisa sebanding dengan Dou Sheng bintang 4. Namun, kekuatan seperti itu sebenarnya tidak dapat menyentuh tubuh Xiaoyan.
Tingkat apa yang telah dicapai oleh yang terakhir? Gu Qingyang dan yang lainnya di samping menganggukkan kepala. Mereka saling bertukar pandang dan bisa melihat kejutan di mata pihak lain. Ini khususnya kasus untuk Gu Yao, yang pernah bertukar pukulan dengan Xiaoyan. Dia akhirnya tertawa terus-menerus. Ketika Xiaoyan pertama kali tiba di klan Gu, dia masih perlu bertarung dengan semua kekuatannya untuk mengalahkan Gu Yao dengan sempit. Namun, sekarang, celah di antara mereka berdua telah melebar tanpa henti. Karena bahkan mereka dari sekitar dapat melihat situasinya. Lei Dong, yang berpartisipasi dalam pertempuran, secara alami juga mendeteksi ini. Semakin dia bertarung, semakin dia takut. Xiaoyan di depannya seperti lubang hitam. Terlepas dari seberapa tajam serangannya, mereka diam-diam dimakan oleh Xiaoyan. Tak satu pun dari mereka bahkan merusak yang terakhir. Setan Lightning Descent. Ekspresi Lei Dong tegang. Tiba-tiba, sebuah kekejaman melintas di matanya. Bayangan tombak yang tajam di langit tiba-tiba berhenti. Orang bisa melihatnya menggigit lidahnya. Darah keluar. Sebenarnya ada busur petir hitam berkedip di dalam darah. Darah dengan cepat mendarat di ujung tombak dan ujung tombak dengan cepat redup. Segera setelah itu, tombak Lei Dong bergetar. Kecepatannya tiba-tiba naik ke batas saat ia menusuk ke tenggorokan Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Seberapa cepat? Lei Dong tiba-tiba menaikkan kecepatannya, menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Bahkan seseorang sekuat Gu Qingyang dan yang lainnya hanya bisa melihat lampu kilat hitam. Kontak itu hanya berlangsung sesaat. Semua orang merasakan cahaya hitam melintas di mata mereka dan suara lembut muncul. Mata mereka buru-buru melirik, hanya untuk melihat tombak Lei Dong yang sangat menusuk ke telapak tangan lebar Xiaoyan yang melebar. Namun, orang-orang yang bermata tajam dapat menemukan bahwa ujung tombak Lei Dong terus setengah inci dari telapak tangan Xiaoyan. Terlepas dari betapa liar Lei Dong mengaktifkan douqinya, ia tidak dapat maju sedikit pun. Serangan kekuatan penuh Lei Dong sebenarnya diterima oleh telapak tangan Xiaoyan. Telapak tangan Lei Dong tiba-tiba menabrak tombak saat dia mengepalkan giginya. Petir hitam tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, itu dibebankan ke lengan Xiaoyan. Namun, sebelum Lei Dong bisa bersukacita, kilat hitam itu dengan cepat redup. Seolah-olah ada sesuatu yang dimakan. Rasa yang familiar. Xiaoyan tersenyum sedikit ketika dia melahap petir setan hitam yang telah menyerang tubuhnya. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Dia segera melangkah maju dan mendekati tubuh yang terakhir dengan cara seperti hantu. Telapak tangan yang lembut secara acak mendarat di dada yang terakhir. Telapak tangannya bergetar dan semua orang melihat Lei Dong dengan sedih terbang mundur. Terima kasih atas kemenangannya. Xiaoyan tersenyum dan berkata setelah mendorong Lei Dong kembali dengan telapak tangan. Tingkat di mana pertempuran berakhir menyebabkan seseorang tertegun. Dalam beberapa menit singkat, kelompok Lei Dong dengan mudah dikalahkan di tangan Xiaoyan. Semua orang di medan perang telah terdiam untuk sesaat karena ini. Segera setelah itu, banyak prajurit terendam hitam mulai bersorak. Suara itu seperti guntur yang bergema di atas alun-alun. Lei Dong jatuh dengan sedih di tanah di tengah-tengah sorakan yang memekakkan telinga. Dia mengepalkan giginya dan baru saja akan menyerang ketika guntur seperti tawa tiba-tiba terdengar entah dari mana. Sungguh lelaki kecil yang luar biasa dari klan Xiao. Bocah-bocah kecil ini memang memiliki jarak yang besar dibandingkan dengan Anda. Namun, saya menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Bolehkah saya tahu jika Anda cukup berani untuk menerima teguran dari saya? Kepala klan Lei. Orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritasnya. Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya segera memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar tawa yang keras ini. Mereka tidak menyangka bahwa pertempuran ini, orang tua gila yang bias memihak kerabatnya sebenarnya tidak akan bisa menolak untuk muncul. Tampaknya Xiaoyan mengalahkan generasi muda klan Lei ini sendiri telah menyebabkan dia tidak dapat duduk lagi. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiaoyan sedikit mengernyit.
Dia tidak berharap bahwa lelaki tua ini benar-benar akan menunjukkan dirinya dalam masalah ini antara generasi muda. Tenang, anak kecil Sioyan. Diri lansia ini hanya akan menggunakan 50% dari kekuatanku. Bagaimana menurutmu? Tawa Lei Ying yang keras sekali lagi terdengar saat Sioyan mengerutkan kening. Sioyan menarik napas dalam-dalam setelah melihat pria tua ini mendesaknya. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Sioyan dari klan Xiao akan meminta saran dari Anda. Bagus, kamu memang berani. Kamu memang memiliki keberanian Xiao Xuan sejak saat itu. Langit di atas tempat latihan tiba-tiba mulai berfluktuasi. Segera, 3 sosok melintas dan muncul. Mereka adalah trio Guyuan di aula besar. Tawa nyaring itu keluar dari mulut menara logam seperti pria di sebelah kiri. Sun Er sedikit mengernyit saat dia berdiri di panggung tinggi tak jauh dari situ. Gu Hua di sampingnya memiliki wajah cekung ketika dia berbicara dengan jengkel. Apa yang sedang dilakukan kepala klan Lei? Dalam hal senioritas, dia beberapa kali lebih tua dari Sioyan. Namun, dia benar-benar berani turun tangan. Mereka semua mengerti bahwa meskipun Sioyan saat ini bisa disebut orang yang paling menonjol di antara generasi muda benua Douqi, bagian lain di sini adalah kepala klan-klan Lei. Hampir tidak ada orang di benua Douqi yang bisa mengalahkan yang terakhir. Mengingat statusnya, agak berlebihan baginya untuk menyerang Sioyan. Sioyan gege kemungkinan memiliki rencananya sendiri. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak percaya pada. Meskipun hatinya agak khawatir, Sun Er memiliki kepercayaan yang relatif lebih besar terhadap Sioyan. Dia sadar bahwa yang terakhir tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono. Karena dia berani menerima tantangan, kemungkinan dia memang memiliki kepercayaan diri. Gu Hua di sampingnya tertawa getir setelah mendengar ini. Lei Ying adalah bintang 8 Dou Sheng. Hanya memikirkan level ini membuat mereka merasa sedikit tidak berdaya. Bahkan tidak perlu menyebutkan melawannya. Kebanyakan orang yang hadir merasa sangat terkejut bahwa Sioyan berani menerima tantangan Lei Ying. Segera, semua orang saling memandang. Mata mereka menatap sosok kurus yang berdiri di tempat latihan. Lupakan dia. Hanya keberanian ini telah menyebabkan banyak orang mengagumi Anda. Ekspresi Lei Dong sangat rumit saat dia melirik Sioyan. Setelah itu, dia diam-diam mundur. Serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Sioyan mengambil setengah langkah mundur. Di sisi lain, dia dikalahkan di bawah telapak tangan tajam pihak lain. Realitas yang kejam telah memberitahu dia celah di antara keduanya. Lei Yun menunduk dengan putus asa saat dia berdiri di belakang Lei Dong. Sebelumnya, 10 dari mereka telah bergandengan tangan tapi Sioyan akhirnya tidak menatap matanya. Wajah tenang seperti ini mungkin menyebabkan mereka menjadi sedikit marah tetapi sebagian besar waktu, mereka merasakan ketidakberdayaan. Mereka bahkan tidak meragukan bahwa jika Sioyan benar-benar memiliki pikiran seperti itu, kemungkinan gelombang tangannya yang acak telah menyebabkan 10 dari mereka segera berbaring di tanah. Namun, dia tidak melakukan ini. Mungkin dia merasa jijik terhadap tindakan seperti itu. Di mata Sioyan, mereka muncul seperti beberapa serangga dengan arogan mencoba mengguncang pohon raksasa. Seorang ahli sejati tidak akan pernah terganggu dengan provokasi yang lemah. Lei Yun berpikir bahwa jika dia tidak menggoda Sun Er dengan kata-katanya, kemungkinan Sioyan bahkan tidak akan repot-repot menatapnya. Meskipun orang ini sangat kuat, dia benar-benar tidak tahu batas kemampuannya. Kepala klan adalah bintang 8 Dou Sheng. Bahkan 50% dari kekuatannya lebih dari cukup untuk berurusan dengan bintang 7 biasa Dou Sheng. Leo Yun ragu-ragu sejenak ketika dia melangkah mundur. Akhirnya, dia bergumam pelan. "Diam." Lei Dong menangis dengan dingin dan menatap Lei Yun dengan ganas. Dia mencaci, "Tidakkah kamu merasa telah mempermalukan dirimu sendiri? Jika bukan karena beberapa dari Anda bersikeras untuk menuju ke sini, semua ini tidak akan terjadi." Bahkan jika Sioyan tidak dapat menerima serangan dari kepala klan, dia tidak akan menderita kerusakan pada reputasinya. Sebaliknya, banyak orang akan mengagumi keberaniannya.
Lei Yun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong menjadi marah. Dia buru-buru menutup mulutnya. Yang terakhir memiliki prestise yang relatif tinggi di hati mereka. Apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Dia tampaknya sama dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Kepala klan Yan, yang memiliki sepasang alis merah cerah, berdiri di langit dan memandang Xiaoyan di bawah dengan cara yang aneh. Dia langsung tertawa. Lei Ying, bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk melawan Xiaoyan, mengingat statusmu? Gu Yuan berbicara dengan suara lemah. Sepertinya kamu tidak menyadari temperamenku. Saya tidak pernah peduli tentang usia dan status saat berkelahi dengan orang lain. Yang saya pedulikan adalah kemampuan. Tawa Lei Ying seperti guntur saat terus bergema di langit. Segera, dia menatap Xiaoyan dan tertawa. Namun, karena kepala klan Gu Yuan telah mengatakannya seperti ini, kita bisa melupakannya jika Anda berpikir itu berbahaya. Xiaoyan sudah lama mendengar tentang nama besar kepala klan Lei Ying. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa bertarung dengan Anda. Xiaoyan tersenyum. Dia telah mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan menarik diri. Sebagai gantinya, dia tersenyum menerima pertarungan. Kemungkinan ada kebutuhan untuk 3 klan untuk memiliki diskusi yang mendalam tentang masalah klan Hun. Bahkan mungkin ada kebutuhan akan aliansi. Yang terbaik adalah menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama ketika melakukan diskusi semacam itu. Kalau tidak, pada akhirnya akan ada beberapa masalah yang tidak perlu. Metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama adalah untuk menunjukkan kekuatan yang akan dihormati pihak lain. Lei Ying adalah bintang 8 Dou Sheng. 50% dari kekuatannya dapat mengubah bintang 7 biasa, Dou Sheng menjadi berantakan. Saat ini, Xiaoyan memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 6 menengah. Jika dia menggunakan bantuan lain, dia akan sebanding dengan bintang 7 Dou Sheng. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatan yang terakhir. Kata-kata Xiaoyan sekali lagi mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sengaja tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, "Bagus, anak kecil, kamu benar-benar sesuai dengan seleraku." Gu Yuan di samping tersenyum sedikit saat melihat ini. Dia melirik Xiaoyan tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Lei Ying perlahan menurunkan tubuhnya dari langit. Kedua tangannya disilangkan di dadanya. Cahaya kilat berwarna hitam menempel di tubuhnya. Ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan untuk secara tidak sengaja menarik jarak. Ekspresi mereka ketakutan ketika mereka melihat menara logam seperti sosok. Xiaoyan menyaksikan Lei Ying dengan ekspresi muram. Segera, dia menghirup udara dalam-dalam. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan Little Yi dengan cepat bergabung dengan jiwanya. Segera, api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya juga menjadi sejernih kaca merah muda. Xiaoyan secara alami melepaskan tubuh api pembasmian segera ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Ada 6 jenis aroma api surgawi dalam nyala api. Mata Yan Jin mengandung kilatan aneh saat dia menatap Xiaoyan. Mengingat penglihatannya, hanya perlu sekilas baginya untuk melihat jumlah api surgawi yang bergabung dalam api merah muda. Sebuah kejutan segera muncul di wajahnya. Dia secara pribadi mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi. Hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Banyak pasang mata berkumpul ke tubuh Xiaoyan. Mereka memandangi tubuh itu, yang tiba-tiba berubah seperti kaca. Banyak dari mereka memiliki wajah terkejut. Namun, setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiaoyan yang naik dengan cepat di belakangnya, kejutan ini dengan cepat berubah menjadi kejutan. Lei Dong, yang baru saja bertukar pukulan dengan dia, tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar menahan. Aura ini kemungkinan memiliki kekuatan Dou Sheng bintang 7 awal. Orang kecil ini telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya.
Kejutan melintas di mata Yan Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Kepala klan Lei Ying, coba terima seranganku ini. Kebanggaan melonjak dalam hati Xiaoyan saat dia sekali lagi menggunakan lotus pemusnahan api dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Sebuah nyala api dengan cepat menggumpal di telapak tangan Xiaoyan saat itu menyerang ke depan. Ini secara langsung diaglomerasi menjadi 6 teratai api berwarna indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Riak pemusnahan, yang tidak bisa ditahan, tiba-tiba dilepaskan begitu lotus api terbentuk. Ini menyebabkan Yan Jin dan Gu Yuan di kejauhan bertukar pandangan sambilan. Sungguh lotus api yang menakutkan. Gu Dao dari 3 abadi klan Gu memiliki ekspresi serius saat ia menyaksikan lotus api di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan dia bisa merasakan bahaya darinya. Tidak terduga bahwa lotus api yang diciptakan Xiaoyan setelah naik ke kelas 6 bintang Dou Sheng akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika ini digunakan ketika Hun Sha mengejar mereka saat itu, kekuatan lotus api ini kemungkinan akan menyebabkan yang terakhir merasa takut. Teratai api menghasilkan kejutan banyak orang setelah itu muncul. Bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius. Dia merasa sangat tertarik dan tertawa terbahak-bahak. Kipas itu seperti telapak tangannya yang besar meraih ke depan. Segera, gemuruh guntur terdengar di telapak tangannya, muncul seperti petir yang telah diserukan berkali-kali. Rasakan calamity palm Lean milik klan Lei Ku. Cahaya kilat melonjak di atas telapak tangan Lei Ying. Akhirnya, tiba-tiba berubah menjadi petir terkompresi. Petir itu berdetak kencang seperti jantung. Sesaat kemudian, seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Sebuah telapak cahaya kilat yang hanya disangga sampai seukuran telapak tangan, tiba-tiba keluar dari dalam petir. Akhirnya, itu bertabrakan dengan lotus api Xiaoyan di depan banyak pasangan mata. Ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh Ril Gu saat badai energi menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak ada yang bisa menghalangi. Gelombang serangan menakutkan yang telah menyerang mereka mendorong Xiaoyan kembali ratusan meter. Lei Ying di langit terhuyung-huyung beberapa langkah mundur. Segera, tubuh seperti menara perak itu menginjak ruang kosong dan benar-benar mantap dalam gelombang serangan. Kekuatan bintang 8 Dou Sheng sangat luar biasa. Xiaoyan benar-benar menerimanya. Banyak orang berseru keras setelah melihat bahwa Xiaoyan tidak menderita cedera serius meskipun dipaksa untuk mengambil ratusan langkah mundur. Ini khususnya kasus untuk Lei Dong dan yang lainnya. Mereka tanpa sadar menghirup udara dingin. Palm petir-petir adalah langkah tingkat tinggi tingkat keterampilan Tian kelas dalam klan Gu. Apalagi itu dilepaskan oleh Lei Ying. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan semua makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun, itu hanya bisa memaksa Xiaoyan untuk mundur beberapa langkah. Gelombang menakutkan menyebar liar di langit sementara semua orang merasa terkejut. Segera, Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang itu sendiri benar-benar runtuh. Sebuah lubang hitam besar muncul dan melahap semua gelombang energi liar. Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan tindakan ini. Lei Ying, Palm Lightning Calamity Palm milikmu mengandung lebih dari 50% kekuatanmu. Teman yang luar biasa. Kamu memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Lei Ying tidak kesal setelah mendengar ini. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak. Serangan telapak tangan dari sebelumnya membuatnya merasa sangat baik. Xiaoyan tertawa getir. Kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Karenanya, dia tidak bisa menangkupkan kedua tangannya. Dia hanya bisa dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya di depan banyak pasang mata penuh hormat di sekitarnya. Gu Yuan tertawa samar ketika dia berdiri di langit. Kedua tangannya segera diletakkan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langkah yang kosong. Suara tenang itu seperti guntur tiba-tiba yang menyebabkan seseorang merasa kulit mereka telah hancur berantakan. Hun Tiandi, mengingat status Anda, mengapa Anda harus bertindak sembunyi-sembunyi? Suara Gu Yuan seperti ledakan entah dari mana, menyebabkan mereka yang hadir mengeraskan tubuh mereka. Sesaat kemudian,
Banyak mata yang terkejut tiba-tiba terangkat. Mereka melihat ruang kosong. Dou Qi mulai melonjak keluar dari tubuh Black Submerged Army, yang masih mengamati pertempuran Xiaoyan sebelumnya, di semua arah. Hun Tiandi. Nama Gu Yuan terus bergema dan meledak di telinga Xiaoyan. Ini menyebabkan tinjunya mengencang perlahan. Pelakunya yang hampir menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya. Akan muncul? Gu Klan, waspada. 3 abadi dari klan Gu bergegas menuju langit pada waktu yang hampir bersamaan. Jeritan keras bergema di seluruh tempat. Segera, banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan. Semua ahli dari klan Gu muncul bersama. Segera, aura yang luas dan kuat melonjak di langit. Barisan itu menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin. Apakah ini kekuatan klan Gu? Tubuh Gu Yuan ditangguhkan di langit sementara Dou Qi melonjak melewatinya. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Ekspresinya tenang ketika dia melihat ruang kosong. Meskipun tidak ada apa-apa di sana, dia tidak menunjukkan niat mengalihkan pandangannya. Penatua Gu Yuan, ada apa? Ekspresi Yan Jin dan Lei Ying telah menjadi kubur pada saat ini. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Gu Yuan. Mata mereka melihat ke arah alam kosong. Namun, mereka tidak merasakan apa-apa. Segera, perhatian besar muncul di hati mereka. Bahkan dengan kekuatan besar mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun. Hun Tiandi benar-benar di sini? Mungkinkah mereka berniat untuk menyerang klan Gu? Yan Jin berbicara dengan suara yang dalam. Bahkan dia tanpa sadar merajut alisnya setelah mengucapkan kata-kata ini. Klan Gu bukan klan yang bisa dibandingkan dengan klan kuno lainnya. Bahkan jika klan Hun akan meluncurkan serangan habis-habisan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghancurkan klan Gu seperti yang mereka lakukan dengan klan Ling. Gu Yuan tidak menjawab. Matanya hanya terfokus pada titik di ruang itu. Barisan pegunungan yang awalnya tidak biasa menjadi sangat sunyi setelah kebisuannya. Seseorang bisa samar-samar mendengar suara detak jantungnya yang berdebar kencang. Semua orang mengerti adegan apa yang akan muncul hari ini jika klan Hun benar-benar muncul. Adegan itu akan jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan pertempuran di klan Yao. Keheningan tempat ini berlanjut selama beberapa menit. Namun, tidak ada yang berani bersantai. Banyak pasang mata yang menatap tajam ke titik di udara. Fokus tenang semacam ini berlanjut selama beberapa menit sebelum ruang kosong itu tiba-tiba membentuk banyak riak. Tawa lembut perlahan dipancarkan pada saat yang sama. Gu Yuan, sudah lama sejak kita bertemu tetapi persepsi Anda masih tajam seperti sebelumnya. Munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan-lahan menyiapkan tubuh mereka. Dou Qi bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka. Setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu badai seperti serangan. Fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk perlahan. Tangan yang panjang segera terulur dari dalam pusaran. Itu memegang bagian atas pusaran sementara sosok perlahan keluar dan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Orang yang berjalan keluar dari pusaran mengenakan kain putih keabu-abuan. Dia tampaknya berusia sekitar 30-an. Wajahnya tampan dengan sepasang mata yang luar biasa cerah, yang sepertinya bisa melihat menembus hati seseorang. Kesan pertama yang diberikan orang ini adalah bahwa dia adalah individu yang halus. Jika orang ini memegang sebuah buku di tangannya, ia kemungkinan besar tidak akan terlihat berbeda dari seorang sarjana. Namun, justru penampilan pria ini, yang tampak seperti sarjana yang lemah, yang menyebabkan Lei Ying dan Yan Jin menjadi sangat serius. Bahkan Gu Yuan memfokuskan matanya pada orang ini. Dia adalah kepala klan dari klan Hun, Hun Tiandi. Xiaoyan tertegun melihat adegan ini. Jelas, dia tidak dapat menghubungkan pria yang tampaknya hangat dan halus ini dengan faksi paling aneh dan paling menyeramkan di benua Dou Qi. Beberapa sosok manusia perlahan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dia muncul. Orang yang memimpin di depan ditutupi api hitam. Anehnya, itu adalah Nihility Devouring Flame, yang telah bertemu Xiaoyan di klan Yao saat itu.
Di belakangnya adalah semua yang disebut klan Hun, 4 orang suci iblis. Tampaknya sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Douqi. Dengan penampilan orang-orang ini, semua tetua dari klan Gu mulai mengungkapkan ekspresi tegang. Banyak penghalang cahaya defensif naik dari dalam pegunungan. Cahaya saling bersilangan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Klan Gu benar-benar sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying, Yan Jin, kita berempat kemungkinan tidak berkumpul bersama selama ribuan tahun, kan? Pria berpakaian putih di langit hanya tersenyum sedikit di hadapan tak terhitung banyaknya penghalang pertahanan di bawah ini. Suaranya lembut saat dia berbicara. Hun Tiandi, ini bukan tempat di mana kamu harus datang. Mata Gu Yuan menatap pria berpakaian putih dan perlahan berkata, tidak ada tempat di mana aku tidak boleh pergi. Hun Tiandi tertawa. Keduanya bertindak seolah-olah mereka sedang mengobrol santai. Suara mereka berdua sangat tenang. Hun Tiandi, apakah klan Hun Anda bertanggung jawab atas menghilangnya klan Ling, Si dan Yao? Lei Ying berteriak dengan suara tegas. Meskipun dia sudah agak sadar akan situasinya, dia masih benar-benar ingin membuka mulut dan bertanya. Ada beberapa jawaban yang hanya perlu kamu ketahui dalam hatimu. Hun Tiandi dengan santai tersenyum dan berkata. Matanya perlahan menyapu area di bawah ini. Rasa dingin tanpa sadar bangkit dari dalam jiwa siapapun yang tertangkap oleh matanya. Meskipun pandangannya tampak damai, ada es yang benar-benar tanpa emosi di bawahnya. Seolah-olah segala sesuatu di dunia ini tidak berbeda dengan rumput biasa di matanya. Kamu memang yang bertanggung jawab. Wajah Lei Ying dan Yan Jin dengan cepat menjadi suram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu kemungkinan telah dimakan oleh Nihility Devouring Flame, kan? Selain itu juga harus menjadi alasan untuk kelangsungan hidup terus-menerus klan Hun sampai sekarang, kan? Mata Gu Yuan melihat sosok manusia yang diselimuti api hitam di belakang Hun Tiandi dan dengan lembut berkata, seandainya aku tahu ini, aku harus telah menghabisimu saat itu. Gu Yuan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu mungkin bisa mengalahkanku saat itu, tetapi aku khawatir kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkanku sepenuhnya. Api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar ini. Dia tertawa aneh. Lagi pula, aku harus berterima kasih atas apa yang telah kau lakukan. Jika bukan karena retret 1000 tahun ini, saya khawatir saya tidak akan dapat mencapai kelas Dou Sheng bintang 9. Selain Gu Yuan, semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata dari Nihility Devouring Flame. 9 bintang Fou Sheng. Itulah dasarnya keberadaan puncak di dunia ini. Dengan kata lain, bukankah itu berarti bahwa klan Hun memiliki 2 bintang 9 Dou Shengs? Dia benar-benar memiliki kekuatan bintang Anine Dou Sheng. Ekspresi Xiaoyan berubah suram pada saat ini. 29 bintang Dou Shengs. Bahkan klan Gu tidak bisa membandingkannya. Tidak heran Nihility Devouring Flame mampu memimpin kelompok untuk menghancurkan klan Yao. Dia sebenarnya sekuat ini. Saya sudah menyadari ini karena Anda bisa menelan ranah klan Yao ke dalam tubuh Anda. Gu Yuan berbicara dengan suara lemah. Hanya 9 bintang awal Dou Sheng. Jika saya mendapatkan kesempatan, saya akan menyegel Anda selamanya. Kamu mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Hun Tiandi tertawa pelan. Hun Tiandi, jika Anda berniat untuk menyerang klan Gu dengan memimpin begitu banyak orang, kemungkinan ini masih kurang. Gu Yuan tampak tenang. Sikap kepala klan benar-benar terbuka. Itu memang sedikit tidak cukup. Hun Tiandi mengangguk dan tidak membantah klaim itu. Xiaoyan mengerutkan kening dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun telah muncul, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda serangan. Namun, Xiaoyan mengerti dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang tidak berarti. Pasti ada alasan untuk tindakan mereka saat ini. Mungkinkah mereka menggunakan kesempatan ini untuk menempatkan formasi atau sesuatu? Pikiran ini melintas dan menghilang.
Gu Yuan sangat kuat. Dia tidak kalah dari Hun Tiandi dalam kekuatan. Mungkin akan sangat sulit bagi pihak lain untuk berhasil melakukan hal seperti itu di depan Gu Yuan. Lagi pula, Gu Yuan bukan Yao Dan, kepala klan Gu Yuan. Hati-hati dengan segala trik. Yan Jin berbicara dengan suara berat saat dia berdiri di langit. Jelas, dia juga mengerti bahwa tindakan klan Hun ini jelas memiliki beberapa agenda tersembunyi. Hun Tiandi hanya tersenyum di hadapan pengingat Yan Jin. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan adalah memimpin kelompoknya untuk hanya berdiri di udara dengan cara ini, dan berhadapan dengan kelompok Gu Yuan. Adegan aneh ini menyebabkan Xiaoyan merajut alisnya erat. Tubuhnya bergerak dan muncul di samping Sun Er. Situasinya kurang tepat. Dia harus memfokuskan pikirannya untuk mencegah situasi apapun terjadi. Keamanan Sun Er jelas paling penting. Hati-hati. Sun Er berbicara dengan suara lembut saat dia melihat Xiaoyan di sampingnya. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia mengerutkan kening. Tindakan klan Hun terlalu aneh. Sikap ini seolah-olah dia sengaja menahan Gu Yuan dan yang lainnya. Apa yang mereka rencanakan? Jari Xiaoyan digosok dengan cepat bersama. Tiba-tiba jari-jarinya berhenti. Matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan lembut bertanya, apakah giok kuno klan Gu dengan paman Gu? Sun Er kaget setelah mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan lembut. Tidak, batu giok kuno ada di aula leluhur. Itu adalah tempat paling dijaga ketat. Sebagian besar ahli dalam aula leluhur seharusnya sudah datang ke sini, kan? Xiaoyan memandang para ahli dari klan Gu di langit dan berkomentar. Sun Er menyapu matanya yang cantik di sekitar tempat itu. Segera, ekspresinya sedikit berubah. Dia memang menemukan bahwa banyak ahli dari Balai Ancestral telah tertarik di sini. Tujuan dari klan Hun adalah batu giok kuno klan Gu. Ekspresi Xiaoyan berubah suram setelah melihat wajah Sun Er. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, Paman Gu, berhati-hatilah dengan batu giok kuno klan Gu. Gu Yuan, yang berhadapan muka dengan Hun Tiandi di langit, tiba-tiba berubah ekspresi. Sebelum dia bisa mengeluarkan teriakan keras, sirene yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari dalam jangkauan pegunungan. Itu adalah peringatan dari aula leluhur.